Al-Quran dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil atau hadas besar, hukumnya haram menyentuh, apalagi tanggung. Jadi kalau ada pendapat-pendapat dari kalangan Wahabi tidak haram menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas, itu salah. Karena ada ayat, ada ayat, ada bukti, ada dalil bahawa menyentuh mushaf atau Al-Quran dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan berhadas, hukumnya haram. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wa masuhu wa hamluhu ayil qur'anu bimasi wa hamli ma huwa fihi min mushafin wa ghairihi mimma kutiba huwa fihi lidirasati. Qala ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun huwa khabarun bimakna nahi wal hamlu ablagu minal masi wal mutahharu bimakna al mutatahhari. Dan haram dengan sebab janabah oleh menyentuhnya Quran dan menanggungnya Quran. Artinya haram dengan sebab janabah oleh Quran. Dengan apa haram Quran? Dengan menyentuh dan menanggung dianya Al-Quran itu dalamnya tersebut daripada mushaf dan lainnya mushaf, daripada yang dituliskan ianya fihi padanya, yang dituliskan ianya Al-Quran fihi padanya bagi belajar atau karena belajar. Telah berkata oleh Allah Ta'ala, tidak menyentuh ianya mushaf atau Al-Quran kecuali oleh orang yang disucikan, yang disucikan daripada hadas, atau orang yang suci daripada hadas. Huwa bermula dianya perkataan Allah itu khabariyah dengan makna nahi, dan bermula menanggung itu lebih mubalaghah daripada menyentuh, dan bermula kata mutahharu itu dengan makna mutatahhari, yaitu yang disucikan daripada hadas, orang yang disucikan daripada hadas. Ini dengan kalimat isim maf'ul sebagaimana dalam ayat. Lanjut masalah yang di belakang, yaitu masalah haram dengan sebab janabah. Masuhu hamluhu, menyentuh Al-Quran, maksudnya menyentuh mushaf, dan menanggung mushaf dalam keadaan berjunub, ya hukumnya haram. Coba perhatikan yang ada kitab, coba perhatikan di dalam ada kaitan sedikit li ghairi hajati ta'alumihi minhu. Menyentuh mushaf, menanggung mushaf dengan atau dalam keadaan berjunub, hukumnya haram. Itu kalau tidak ada hajat belajar Quran. Kalau hajat belajar Al-Quran, maka hukum tanggung, hukum sentuh dalam keadaan berjunub,
Ya, tidak haram hukumnya. Contohnya yang mana? Bagi siapa kalau ada hajat belajar hukum membaca Quran atau hukum menanggung Quran atau menyentuh Quran tidak haram. Anak kecil, sabi, anak kecil yang sudah memaik, lagi muslim, maka ayahnya atau walinya tidak boleh menegah dia membawa Quran atau menanggung Quran atau menyentuh Quran karena dia hajat untuk belajar Quran. Maka bagi sabi tersebut dalam keadaan berjunub atau dalam keadaan hadas kecil, menanggung atau menyentuh Quran tidak haram bagi dia karena dia hajat belajar Quran. Adapun alasan yang lain, kalau kita bebankan diri anak kecil ini untuk mandi junub, ya ini terlalu sulit atau musikah. Susah bagi dia kalau kita paksakan mandi junub atau bersuci daripada hadas. Ini musikah. Ini pandangan dalam agama. Makanya bagi sabi yang belajar Al-Quran dalam keadaan berjunub, dia tidak haram menanggung dan menyentuh mushaf. Jelas? Bagi kita yang tidak ada hajat ini, bagi kita bukan sabi ya, yang bukan sabi. Ya bagi kita dalam keadaan berjunub, dalam keadaan hadas kecil, ini hukum menanggung Quran, hukum menyentuh Quran haram. Paham? Kemudian di depan lagi artinya Quran. Haram menyentuh, haram menanggung, yaitu Quran. Quran dengan tak sentuh, Quran dengan tak tanggung. Yang kita sentuh, yang kita tanggung adalah sesuatu yang ada tulisan Quran dalamnya. Sesuatu yang ada tulisan Quran dalamnya. Baik mushaf, ini bayan di depan min mushaf, baik yang bukan mushaf. Jadi ini Zakaria Azhari menafsirkan kalimat wa masuhu wa hamluhu di sini dengan maksud yaitu menyentuh dan menanggung sesuatu yang ada tulisan Al-Quran. Baik sesuatu tersebut mushaf, baik sesuatu tersebut adalah papan tulis. Kenapa ditafsir seperti ini? Karena ini untuk menolak perkataan orang bahawa Al-Quran adalah, karena ada pendapat yang berpendapat seperti ini. Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan di atas Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan sebagai ta'abud dengan tilawah. Kalau Al-Quran dengan makna ini sangat jauh pemahamannya dari kata sentuh dan kata menanggung. Lafaz yang diturunkan di atas Nabi Muhammad ini perkataan. Perkataan ini tidak bisa disentuh, apalagi ditanggung. Perkataan bukan zat. Dia suara yang keluar dari mulut. Lafaz kan suara yang melengkapi huruf hijaiyah. Suara itu kan keluar dari mulut. Suara ini bukan zat, maka tidak bisa disentuh. Maka makna di sini menyentuh Quran, menanggung Quran. Maksud di sini adalah menyentuh dan menanggung sesuatu yang tertulis dalamnya Al-Quran. Kadang-kadang kok benar menanggung, yaitu sesuatu yang tertulis tulisan Al-Quran. Karena diri Al-Quran bagaimana cara sentuh? Kalau Al-Quran bermakna lafaz yang diturunkan di atas Nabi Muhammad, kata-kata yang diturunkan di atas Nabi Muhammad ini tidak bisa disentuh. Yang bisa disentuh mushaf yang tertulis Al-Quran. Yang bisa disentuh
papan yang tertulis Al-Quran. Yang bisa ditanggung mushaf yang tertulis Al-Quran dalamnya. Yang bisa ditanggung papan yang tertulis Al-Quran dalamnya. Makanya mesti ditafsir seperti ini. Paham tak? Kemudian kita lanjut min mushaf. Sebelum kita lanjut kepada min mushaf, ada satu pertanyaan. Ini ada di dalam yang ada kitab, coba lihat sendiri. Menanggung orang yang menanggung mushaf dalam keadaan berjunub, apa hukumnya? Ya boleh. Jadi ada orang yang menanggung mushaf. Kita bukan mushaf yang kita tanggung, tapi orang yang menanggung mushaf. Boleh dalam keadaan berjunub. Karena yang dia tanggung bukan mushaf, tapi orang yang menanggung mushaf. Maka dalam keadaan berjunub boleh. Dan tidak ada tafsir Quran beserta mata benda di sana. Kalau kita menanggung Al-Quran atau menanggung orang tersebut menanggung Al-Quran, berarti kita yang dalam keadaan berjunub boleh hukumnya menanggung orang tersebut. Apakah dia kasat menanggung Quran atau dia tidak mengkasat tanggung Al-Quran, terserah. Ini beda pengertiannya Al-Quran beserta barang-barang. Ini lain ceritanya nanti di depan. Kalau menanggung orang yang menanggung Al-Quran dalam keadaan berjunub, ya hukumnya tidak haram. Jelas. Menanggung orang bukan masalah menanggung. Kita menanggung orang tersebut menanggung Al-Quran. Berarti yang kita tanggung orangnya bukan Al-Quran. Kemudian semisal dengan mushaf adalah kulit mushaf. Kulit Al-Quran, kulit mushaf sama seperti mushaf. Sebagaimana mushaf menanggung dalam keadaan berjunub haram, menyentuh dalam keadaan berjunub haram, kulit Al-Quran juga sedemikian, haram juga. Ya, jelas? Ya. Dan kulit yang berpisah, kulit yang telah lepas daripada mushaf, atau kulit Al-Quran yang sudah terlepas. Kalau masih dinamakan kulit Al-Quran, hukumnya tidak haram menyentuh, menanggung dalam keadaan berjunub. Kalau kulit yang telah lepas dari Quran masih dinamakan kulit Al-Quran. Tapi kalau tidak dinamakan lagi kulit Al-Quran, silahkan menanggung dalam keadaan berjunub, silahkan menyentuh dalam keadaan berjunub, karena tidak haram. Karena kulit tersebut bukan dinamakan lagi kulit Al-Quran. Tapi kalau kulit tersebut masih dinamakan kulit Al-Quran, ya haram hukumnya. Jelas? Ya. Kemudian pinggir Al-Quran, di pinggir Al-Quran kan ada kertas yang putih, yang tidak ada tulisan Al-Quran. Kertas yang putih di pinggir Al-Quran kan ada kertas yang tidak ada tulisan apa-apa. Itu kalau kita sentuh dalam keadaan berjunub haram juga. Kalau kita tanggung juga haram. Jelas? Kemudian kata mimma kutiba huwa bihi, ini barang, sesuatu yang ada Quran dalamnya, sesuatu yang ditulis Quran dalamnya. Contohnya yaitu law, papan tulis. Papan tulis ini yang dimaksud yaitu papan yang diperhitungkan pada huruf. Jadi kalau papan yang diperhitungkan pada huruf, kalau ada tulisannya Al-Quran, ya haram kita tanggung, haram kita sentuh. Emang papan itulah papan Al-Quran. Tapi coba papan tersebut papan yang besar, atau pintu yang besar, atau dinding yang besar, ditulis Al-Quran pada dinding, atau ditulis Al-Quran pada pintu. Apa hukumnya menyentuh pintu tersebut? Ya, hukumnya tidak haram. Itu pun kalau tidak disentuh tulisan Quran.
Al-Quran yang tertulis pada pintu rumah atau pada dinding rumah atau pada papan tulis yang besar, kalau disentuh dalam keadaan berjunub tidak haram. Kalau yang disentuh tersebut bukan lafaz Al-Qurannya, maka ingat, dalam keadaan berjunub atau dalam keadaan tidak berhadas kecil, dalam keadaan berhadas kecil atau dalam keadaan berhadas besar, bagi orang yang menyentuh tulisan Al-Quran pada pintu rumah, ini haram. Tapi kalau disentuh pintunya tidak haram. Yang haram sentuh tulisan Al-Quran pada pintu tersebut. Kalau pintunya tidak haram. Yang dimaksud papan tadi, papan tulisan Al-Quran. Maksudnya semua papan itu ditulis Al-Quran semua, ditulis Quran semua. Kalam Allah penuh dalam papan tersebut. Tapi kalau papan yang besar cuma ditulis Bismillah atau Basmalah cuma ditulis, itu yang haram sentuh dalam keadaan berjunub. Tulisan itu, papannya tidak haram. Faham? Kemudian ini sentuh kalau tanggung. Kalau kita menanggung, ini ada tafsir Al-Quran beserta barang-barang. Kalau kita kasat Al-Quran, pintu contoh ini pintu, pada pintu ada tulisan Bismillah. Bismillah ini kan bagian daripada Al-Quran, ayat Al-Quran. Iya kan? Tertulis pada pintu, kita angkat pintu itu. Apa hukumnya dalam keadaan berjunub? Ya, menurut niatnya. Kalau dia niat angkat Al-Quran, ya haram. Sama juga Al-Quran di dalam tas. Di dalam tas ada Al-Quran, ada HP, ada barang-barang yang lain. Kalau dia niatnya, kalau dia niat menanggung Quran, ya haram. Tapi kalau dia berniat menanggung barang-barang, yaitu HP yang dia tanggung atau barang yang lain yang ada dalam tas, maka Al-Quran yang ada dalam tas tersebut tidak haram dia tanggung. Itu menurut niatnya. Pintu juga seperti itu. Pintu yang besar ada tulisan Al-Quran, kalau dia tanggung pintu tersebut menurut niatnya hukum. Kalau niatnya berarti niatnya mengangkat Quran, ya haram dalam keadaan berjunub. Jelas? Kemudian ada kata masih lanjut di dalam, ada kata kertas atau papan yang telah terhapus Qurannya, tulisan kalam Allah telah terhapus dari papan atau dari kertas. Apa masih boleh dipegang atau boleh disentuh atau boleh ditanggung? Hukumnya boleh dalam keadaan berjunub. Boleh sentuh, boleh tanggung. Karena kertas yang ada tulisan Quran tersebut sekarang sudah hilang tulisannya. Kalau masih ada tulisan Al-Quran, ya haram menanggung dalam keadaan berjunub. Tapi kalau tulisannya sudah hilang, tidak haram lagi. Jangankan tanggung, makan aja bisa. Karena tidak ada tulisan Al-Quran lagi. Jelas? Berarti kertas yang sudah hilang tulisan Al-Quran beda dengan kulit. Beda dengan kulit. Beda dengan kulit. Beda dengan kulit. Kalau kulit Al-Quran, kalau sudah berpisah dari Al-Quran, ini menurut nisbahnya. Kalau masih dianggap kulit Al-Quran, maka hukumnya haram menanggung dalam keadaan berjunub atau menyentuh, haram hukumnya dalam keadaan berjunub. Kalau kulitnya masih dianggap kulit Al-Quran. Tapi kalau kulitnya tidak dianggap lagi Al-Quran, bukan kulit Al-Quran lagi, sudah dianggap, pokoknya tidak dianggap kulit Al-Quran lagi, maka hukumnya tidak haram menanggung, tidak haram menyentuh dalam keadaan berjunub. Beda kalau kalau kertas yang ada tulisan Al-Quran, kalau ada tulisan Quran, itu namanya kertas tersebut mushaf. Faham? Kan di atas tadi semisal dengan mushaf adalah kulit mushaf.
Tapi ada perbedaannya. Kalau mushaf hilang tulisan, maka kertas itu tidak haram pegang, tidak haram menanggung, tidak haram menyentuh dalam keadaan berjenuh. Tapi kalau kulit mushaf, ini tidak sama seperti kertas yang hilang tulisan Al-Quran. Kalau kulit, ini menurut nisbahnya. Kalau masih dianggap kulit Al-Quran, haram. Kalau tidak dianggap lagi kulit Al-Quran, maka tidak haram. Contoh, kulit Al-Quran sudah dipakai pada kitab, sudah dipakai sepada kulit kitab. Ini kan bukan lagi kulit Al-Quran, sudah dianggap kulit kitab. Ini sudah terpotong nisbah kulit kepada mushaf, maka tidak haram lagi dipegang dalam keadaan berjenuh, karena bukan lagi kulit Al-Quran, tapi sudah dijadikan sebagai kulit kitab. Jelas? Ya. Kemudian kata dirasa belajar Quran. Ya. Sesuatu yang ada tulisan Al-Quran dalamnya, tulisan yang dia tulis dalam pada sesuatu tersebut, baik mushaf tadi, baik papan tadi, tujuannya didarasah belajar. Kalau tujuan belajar, yang hukumnya haram. Jelas? Ditulis Al-Quran pada kertas, tujuan belajar, haram. Menyentuh dalam keadaan berjenuh, menanggung dalam keadaan berjenuh, haram. Kalau tujuannya tabarruk, ini tidak haram lagi. Dia memang menulis kalam Al-Quran di dalam satu kertas, tapi tulisannya itu tujuannya dia tulis Al-Quran dalam selembar kertas, tujuannya tabarruk, iaitu membuat jimat. Bukan untuk belajar, tapi membuat jimat. Kalau tujuan membuat jimat, dalam keadaan berjunub, tidak haram menanggung, tidak haram menyentuh. Faham? Ya. Tapi ingat, jangan sentuh tulisannya. Jelas? Ya. Dalilnya mana? Dalilnya kata Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh dianya mushaf kecuali orang-orang yang disucikan. Ini maksud disucikan daripada hadas. Atau lebih gampang dipahami, yang suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maka di sini makna mutahharun di sini, nanti di depan ada maknanya sudah diganti dengan makna mutatahhirun. Nanti kita jelaskan. Kita jelaskan dulu di sini ayat ini khabariyah. Ayat ini khabariyah bermakna nahi. Berarti maksud di sini haram hukumnya menyentuh dalam keadaan berjunub. Faham? Jadi ayat bermakna khabariyah. Ayat ini khabariyah bermakna nahi. Berarti haram hukumnya. Allah melarang menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas, kecuali yang suci daripada hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Maka dalil ayat ini bisa dijadikan dalil untuk hadas kecil, bisa dijadikan dalil untuk hadas besar. Jelas? Karena suci ini suci daripada keduanya, kecil dan besar. Kemudian kalau menyentuh mushaf dalam keadaan berjunub, hukumnya haram. Ini ada dalil, yaitu kata Allah Ta'ala. Juga hadis juga ada, tapi hadisnya tidak ditulis di sini. Hadis juga ada. Tapi menanggung, ini yang tidak ada dalil. Menanggung, bukan tidak ada dalil. Tidak ada dalil atas nama nas, tapi atas nama dalil yang lain ada. Coba dengar, perhatikan, hamlu ini kan menanggung. Kata menanggung ini di dalam menanggung sudah pasti menyentuh. Berarti menanggung ini dalilnya kias. Menanggung ini dalilnya kias.
bukan dalilnya Al-Quran, bukan dalilnya hadis. Dalil menanggung Al-Quran dalam keadaan berjunub hukumnya haram, iaitu dalilnya qiyas. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan dalam mazhab orang lain atau bukan pendapat Wahabi. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, qiyas kan bisa jadi dalil. Salah satu dalil iaitu qiyas. Maka hamlun menanggung Quran dalam keadaan berjunub hukumnya haram, dalilnya qiyas. Ya diqiyas kepada ayat ini. Jelas? Menanggung diqiyas pada kata yamasu, tidak menyentuh, ya tidak menanggung. Hanya tidak boleh sentuh, ya tidak boleh tanggung. Ya, yang menjadi asal yamasu, yang menjadi furu' ya yahmalu, tanggung furu'. Ilatnya yaitu ya sama-sama berhadas. Maka ini dinamakan qiyas aulawi. Sentuh aja tidak boleh, apalagi tanggung. Sentuh aja tidak boleh, apalagi tanggung. Sentuh, menanggung ini kan lebih parah daripada kata menyentuh. Lebih parah menanggung daripada menyentuh. Kalau sentuh Allah larangkan dalam keadaan berjunub, berarti menanggung lebih aulawi, lebih parah lagi haramnya. Jelas? Ya. Berarti ini ayat ini membedakan dua hukum dengan illah, membedakan hukum dengan illah, membedakan hukum dengan lafaz illah. Menyentuh boleh untuk orang yang suci daripada hadas. Menyentuh Quran boleh ya bagi orang yang suci daripada hadas besar, hadas kecil. Kalau orang yang berhadas kecil atau berhadas besar, ini tidak boleh. Berarti dua hukum ini dibedakan dengan illah. Berarti di sini kalau ingin pemahaman masalah ilat atas jalan masalah ilat yang ketiga itu al-ima, ya lihat aja video kami buat masalah ilat. Ini bisa jadi contoh ni. Contoh al-ima, masalah ilat al-ima, masalah ilat yang ketiga. Ini bisa dibuat contoh untuk masalah ilat yang ketiga ni. Pemahamannya ada di sana. Karena kalau kita jelaskan di sini panjang lagi nanti. Berarti kata mutahharu dengan makna mutatahiru. Mutatahiru. Ini kenapa diartikan dengan ditafsir dengan kata mutatahiru? Karena ada pengertian mutahharu yaitu bermakna malaikat. Ada pengertian, ada tafsir mutahhiru ini malaikat. Kalau malaikat tidak ada istilah hadas besar, hadas kecil. Malaikat ini adalah zat yang suci. Tidak ada istilah hadas besar pada malaikat. Maka mutahhiru di sini mesti ditafsir dengan mutatahhir. Maksudnya orang yang bersuci, orang yang bersuci dengan air yaitu pada mandi junub, orang yang bersuci dengan tanah yaitu tayamum bagi orang yang tidak ada air. Ini maknanya, makna ayat ini. Makanya ayat mutahhiruna bukan bermakna malaikat, karena malaikat tidak ada istilah berhadas besar. Mutahhiruna ini maknanya mutatahhir, yaitu bermakna orang yang bersuci dengan air daripada hadas, baik hadas tersebut hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas besar bersuci dengan mandi, yaitu alatnya air. Kalau tidak ada air, yaitu tanah, tayamum. Jelas. Tiga tu kamu ulang surah lagi. Wa masuhu, wa hamluhu. Berarti ga atas boleh likut. Kerana ga atas nuwa,
Munyo ulang-ulang yang gata, maka gata bapun, iaitu salatu. Harum salat berikut dengan sebab janabah. Ino harum sentuh Quran, harum tanggung Quran dengan sebab janabah. Intinya gata bak salatu gede, kerana gata ngowo. Pemakna sentuh tanggung harum. Na kait atau mutlak surah ni. Na kait pada pegang. Li ghairi hajat ta'allum ke dalam ta'allumihi minhu. Bagi hana hajat belajar anak mit dari Al-Quran. Bagi anda buat kata mereka. Menyona hajat anak mit untuk mono Quran. Anak mit yang toh, anak mit yang muslim yang mumayat di situ. Ikna haram bagi anak mit yang dalam keadaan berhadah kecil, berhadah raya. Punya ini hadah raya. Mana anak mit hadah raya? Ini menyombat turah anak mit hadah raya tu. Jut mak Quran, jut tanggung Quran agak berjunuk, jut. Sebab anak mitnya berhadap untuk mono Quran. Maka bagi tayo ya, bet ayat kam ji. Kamu agak mau menyohana memayat ku, menyohana memayat kam ju, wajib kam. Pakon. Karena dia anak mit yang nak memayat, nya hai kau bedakan antara Quran dengan Quran. Takut dipajuh Quran ni ini. Maka wajib kam. Kamu kan? Nak mik umat tam juga, nak mik yang hendak umat tam juga bagi dia. Bek tapi pik Al-Quran tu. Kamu kan? Nyo yang umat boleh pegang. Jib boleh mono Quran. Maka bagi ji dalam keadaan berjunuk sekalipun hana haram mak, hana haram tanggung. Menyok tambah alasan no. Menyok dapat anak mik yang untuk mana junuk cukup hak bagi ji. Kamu kan? Mucikah, kemana mucikah? Kena yang mono Quran, mana duduk dalam tu? Alasan ni lagi anak. Kamu kan? Ino ke tafsir, kibang ke tafsir. Artinya Quran dengan tak sentuh, dengan tak tanggung. Yang tak sentuh, yang tak tanggung sesuatu yang menulis Al-Quran dalamnya. Baik mushaf atau yang semakna dengan mushaf. Lagi contoh apa dia likun tu. Kepa ke tafsir lagi ni. Tujuan ke tafsir lagi untuk gedapak perkataan go. Apa yang dikenego? Al-Quran diitlakkan di atas lafaz yang betul di atas Nabi Muhammad sebagai mujizat dia ta'abud dengan tilawah lah. Menyonyan kenan tak artikan Al-Quran dia tak tentu secara logika dia tak sentuh, secara logika dia tak tangguh. Lafaz coba amat lafaz kau nyawa. Lafaz kayak suara yang melengkapi huruf jaiyah. Lafaznya kau suara itibik babah, suara dia tamat, suara dia tak tangguh. Maka untuk tak tulak pendapatnya, untuk tak tulak naritnya pada tafsir. Ibang tafsir maksud sentuh Quran yaitu tak sentuh, tak tanggung sesuatu yang menulis Al-Quran ba'di pe mushaf pe lo. Itu papun tulis. Papa nak kerja. Anak mesti papun tulis. Kamu kan tepuk papa. Ino papa jamun pak pelepuk kurma tulis. Berarti termasuk pelepuk kurma kamu kan. Yang kita tafsirkan dijual lagi ya. Apa punya tabuh makna Quran iaitu lafaz yang betul dari Nabi Muhammad sebagai mujizat, nyo hanya tak sentuh dulu. Kata kepada sentuh kata. Narid kepada sentuh narid. Kalam kepada sentuh kalam. Kalam punya zat ikut kalam. Hanya tak sentuh. Hanya tak tanggung. Ya, makanya pada tafsir lagi maksudnya mushaf yang menulis Al-Quran. Atau papun atau pelepuk saja, pelepuk kurma yang tulis Al-Quran. Nyan baik dia sentuh, nyan baik dia tanggung dalam keadaan berjunuk, keadaan hukum jahara. Kamu kan? Tapnosnya baca. Ya.
Ka ino tak sentuh urang yang tanggung Quran dulu. Tengok kon Musa dah tanggung. Urang yang tanggung Quran tak tanggung ni tengok tu. Tabut dia urang yang mat Quran. Nak harap nak kena menjunuk Karena yang dia tanggung kon Musa tapi urang ni. Kamu kan? Bukan good nak tama lagi turah Quran dalam mata benda. Hanya tama. Hanya tak tafsir turah mata benda kena. Munyo hanya tafsir pum jadi ku. Andai kata urang yang bot, urang yang tanggung, urang yang mat Quran ditanggung ini. Nyat dikasat tanggung Quran atau dikasat tanggung urang terserah. Hana harus pokok ni tanggung dalam keadaan dalam keadaan menjunuk. Karena yang ditanggung kau Quran urang. Kamu kan? Jangan sama tu haji dengan turah Quran dalam mata benda. Punya Quran dalam mata benda dan turah liku ni. Kamu kan? Pokoknya sama kan? Kamu kan? Alasan di dalam waktu matan qauluhu min Musa. Kan? Kegebayan min Musa. Nya gebayan tu, gebayan ma huwa bihi, ma huwa bihi ya. Musa. Ka Musa. Misluhu ke dalam misal Musa tu kulit misal Quran tu yang misal Musa tu yang nama pinggir-pinggirnya atau kulit-kulit pinggir yang kamu pisah kulit yang kamu pisah tu kulit yang kata lep di bawah Quran tapi hanya putuh nisbah ni macam ke kulit Quran nya harus tentu harus tanggung lah kena menjenuh tambah lagi mutahafid kulit yang matang ke nisbah ke Quran tu matang ke kulit Quran beda punya kulit itu hanya kulit Quran kibar kulit Quran dah sadi kulit Quran tapi no ada hanya tempat kelek budak ni cok kulit ni ke ipuduk buat kitab ipugak ke kulit kitab watekan disatukan dengan kitab kulit dan dia kulit Quran kulit kitab kulit Quran nya sama dengan kulitnya ka putuh nisbah ke Quran maka mereka putuh nisbah hana harimat hana hari tanggung le dalam keadaan menjenuh kan ya kamu kan ya berarti enam kulit yang ka putuh atau kulit yang ka telhep yang mantong na nisbah ke Quran mantong ke anggap kulit Quran gu pertama dengan Musa yang tama hotna tama itu miuk dan turah beda na beda kulit dengan Musa itu miuk dan turah nya dah laju je boleh ya kamu kan kemudian putih-putih kertas putih yang sampai Musa sampai Quran kena kertas putih ada tulisan apa dia harus je tentu nak kena menjenuh pinggir-pinggir Quran yang bertambung dengan Quran tu kertas-kertas putih yang bertambung dengan Quran dia harus mat dalam keadaan menjenuh kalikulam tetap silam mimma kutiba huwa bihi yang apa makna iaitu law papun bu bukan mesti papun lahnya kulit kurma kulit kurma je menjamun ni apapun kamu kan nya yang maksud law itu no law yang dihitung ke law ba'uruf law bi'urufi kan andai kata ini law yang raya contoh lagi on pintu ya on pintu yang raya apa dan lagi contoh tiang dan lagi contoh dinding bak dinding tulis Quran bak pintu tulis Quran punya tamat pintunya dah harus kadang-kadang menunjuk dah harus yang penting dek nemat tulisan ni punya pintu nemat tu ni tipak lagi dah lapu pun nemat ni tipak lagi dah lapu yang penting yang baik nemat nya nah bukan tulisan Qurannya harus kamu kan berarti menyoloh benar tak artikan loh dalam masa tu ya apa nak loh yang menulis Al-Quran mandu kamu kan atau apa raya je menulis Quran mandu dia ke Quran ke Musa papun Quran ke tapi punya papun belajar lagi dia apa dia kau nak tulis bismillah apa bismillah mandang menulis lain kau nak tulis Al-Quran lah nya apa raya ke berarti baiknya tentu tulisan bismillahnya apa nama nak kena menjenuh kamu kan tentu punya tanggung tu
nya menyotanggo nya ju pertama ngan nya papun ge pertama gede ba Quran la mata benda yang utama gede amati be nenit tanggung Quran kamu kan nya menyotanggo nya pitun tanggung nya tentu apa yang be tentu tulisan di nya ditanggo nya kan lagi tukah mata benda ngan Quran dalam mata benda Quran ba mutaho ngan mata benda menyuat atunan hana nenit tanggung mata atunan hana nenit tanggung Quran ana buku lakada majnun atau lakada ada buku ana haru kamu kan nah itu dah tu ahli kulam ni dia ku nak usul tu ahli ka beka ino tapi beda dema no mushaf dengan kulit yang katilhub di bak Quran tapi beda mana pertama apa tu ino tapi beda. Andai kata tulisan yangnya bakloh, andai kata tulisan Quran yangnya bak kertas, kagaduh tulisan Qurannya, menyona tulisannya bak kertas, pernah dia pun mushaf, ya kan? Menyona tulisannya bakloh, yang deken semakna mushaf, atau tambah kamu mushaf. Terkedi tulisan bak kertas. Kagaduh tulisannya. Ikna harum tamak, ikna harum tatanggo. Langkah apa jenuh? Hanale. Jangan kan tanggung neut tu hanapu. Tapi anak ke musaham le yang tulisan kagaduh. Kamu enggak? Beka. Menyokulit kulit yang katilub di bak Quran. Kamu pisah bak Quran. Tapi mantau kulit Quran, pakon dia harum. Sedangkan kertas yang tulis awalnya tulisan Quran tapi kagaduh. Waktu kagaduh tulisan Quran hana harum ni tanggung kertasnya. Nyen inan kaji beda ke? Inan tu akan tentu beda. Kertas yang bertulis Quran adalah buku Musa. Bunyo gaduh tulisannya hana buku Musa. Tapi punya kulit macam kamu pisah di bawah Quran. Kulit Quran yang katelum. Tapi macam gekun kulit Quran. Tabak ada tak pakai apa kitab lah. Macam tubuhnya kulit Quran. Yang haji emak. Beda kulit dengan Musa. Beda kulit dengan Musa yang kagaduh tulisan. Atau kertas yang tulis Al-Quran. Tapi tulisannya kagaduh. Yang hana harum makli kertasnya. Beda je lagi orang tu. Ya, beda je. Kulit yang katelub di bawah Quran tapi macam gekun kulit Quran yang diikut Quran. Kamu kan tabik ikut matebu ni kau nyo wujud macam Al-Quran ke macam mana dah. Berarti tabik ikut wujud. Coba kalau kertas abono kertas pun ditulis Al-Quran. Tapi Al-Quran yang tulisan Qurannya kagaduh. Yang kagaduhnya nadi ikut kertas nak hana le tu hana sama hana maka ji menyo kertas yang ada tulisan Quran kemudian gaduh tulisan Quran hana harum hana harum takut lakana menjunu tapi menyo kulit Quran yang katelu mantang gekun kulit Quran harum lakana menjunu tapi menyo hana gekun kulit Quran kiba maksud hana gekun kulit Quran kulit Qurannya tacok tak pergi ke kulit kitab. Kerana kulit Quran. Kaji emak nak ada macam kamu kan? Kayak di kulau. Dirasah gitu. Ya, dirasah. Belajar Quran. Ya. Sesuatu yang ada tulisan Quran dalam ji. Sesuatu yang ada tulisan Quran dalam ji bagi belajar. Tak tulis sesuatu bak kertas untuk belajar. Ya, yang mushaf. Begitu dah tulisnya ke mushaf kertasnya. Menyetamaklah kadang menjenuk, ya harum. Tersentuhlah kadang menjenuk, ya harum. Kamu kan? Menyut tujuan ji kau untuk belajar tu. Tabarok. Dah harum. Hanya ada tentu. Menyetabarok ada. Ya, hanya keluar daripada pengertian dari ku.
Nah, ini dalam kalau juga. Kamu kan? Tulis Al-Quran dalam tiung kertas tak tulis Al-Quran. Tulis Al-Quran dalam tiung kertas. Tapi tujuan tulis tabarok. Ajimat. Itu kena pegang ajimat. Kamu kan? Anyan berarti harum. Kamu kan? Nya harum boleh langgaran macam. Tampaknya ajimat. Tujuan tak tulis ke ajimat. Kon tujuan untuk tabarok. Kon tujuan untuk belajar. Kamu kan? Apa lagi anjing? Kamu agak terjadi dah apa aluh dah apa negatif play saja. Saya tak tulis Quran dah untuk ajimat ajar apa. Nak ada menunjuk makna haru. Tapi coba tulis je untuk kon kajimat, kon untuk tabarok. Nya haru. Untuk belajar haru. Haru mak lah kada menunjuk. Haru tanggung lah kada menunjuk. Ka yang pada pegang apa? Muktabah atau yang dianggap yang diiktibar bak tapugat jimat benar. Tujuan nak tulis Quran bak katanya untuk pegat tabarok, itu untuk pegat jimat. Kanyan menurut kasat urun tulis ni. Yang menurut kasat urun tulis. Urun tulisnya tujuan tulis kita, gero ni kau gegak, gero tulis. Tulis jimat bak kata gero dia, kau gegak. Alasan tulis Al-Quran bak kata untuk pegat jimat, kau untuk belajar, untuk jimat, gero lah begitu. Yang menurut kasat ni menyojih di kasat untuk tabarok hana harum tanggung, hana harum sentuh lah kadang macam. Tapi punya tulis di kasat jadi untuk belajar harum. Kamu kan harum. Kerana tabah tu Tuhan tu. Memang dia orang yang tulis, tapi permintaan kau atau dipupah lagi kau tulis haji mah. Hanya tepuk kasat boleh. Nya kasat orang yang yu. Kon kasat orang yang tulis. Orang yang yu. Punya orang yang yu dikasat untuk belajar, maka harum mak le orang tulis. Kamu anggap harum tanggung le orang tulis dalam keadaan berjenuh. Punya dikasat untuk tabarok, orang tulis hana harum sentuh, hana harum mak. Kamu anggap maka kasatnya menurut takkanlah jimat ni aku betul punya gerok hanya mati kasat lo yang dibutuhkan. Punya jimatnya mati kata betul gok you. Kamu kan? Hanya berarti menurut kasat kau. Punya kasat, ikasat tabarok, hanya harum, ikasat dirasa harum. Tak kan? Ilat diliku, dalil ju. Ya. Nyo Wahabi yang takik dia. Wahabi mak Quran lah kada menjunuk atau lah kada mengadah, mana butuh bagi waan. Tapi Al-Quran kan kalam Allah hakikat, kalam Allah azali berang. Allah ada apa? Gapo tiga mah? Kamu kan? Ini semua apa Al-Quran la yamasuhu illal mutahharuna. Orang yang kan suci, orang suci dari hadas jijet sentuh Al-Quran. Menyo orang yang berhadas hanya sentuh Al-Quran. Kecil pernah dewa Wahabi mengkon dari Al-Quran. Mungkin ada dawi dah kau. Kamu kan? Kau ada dawi dah. Hanya di ayat dah mungkin. Angka orang ikasat pai. Ikasat bahawa Quran yang kau kalam Allah. Apa sekarang kalam berkah? Kamu kan? Mana pun berkah. Sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah dia dapat tepat secara tauhid kalau Allah hanya kalam, hanya suara. Betul. Tapi benar rencana keyakinannya bahawa Al-Qurannya makhluk. Nyata Allah ikut. Nyan madendo daripada kalam Allah di azali baik. Maka hanya masjid lang kalam madendo ayat dinyo dalil ji. Kamu kan? Ya, kamu kan? Ka ayatnya khabariyah. Tapi makna di nahi menyatakanlah khabariyah apa kon kalam nahi yo kalam khabariyah kalam biasa tapi makna di larangan harum kumni tak sentuh langkah berjunub harum apa nya harum kumni menyenek pedamang mata di ilah al-ima je pedamang apa ilahnya adalah lafaz yang kawin
atau al-ima. Dan contoh-contoh ilah dia lah, yang para hukum dengan ilah. Nya guna. Maka ini beda hukum ni. Menyo yang sentuh urang yang suci ni bahadas hana haram. Tapi menyo urang yang sentuh urang yang mahadas haram hukum ni. Kamu apa? Menyo tayang ilat pakon, nyo tayang ilat no. Pakon urang mahadas berarti haram tentu. Ya karena mahadas. Pakon urang yang suci, urang yang hana hadas, urang yang suci daripada hadas, hana haram Al-Quran, karena suci, hana hadas. Ya, ilahnya lah untuk keparaan. Karenanya masalah ilat al-ima itu kalimat ilahnya lafaz mukait yang bukan keparaan dua bau hukum. Kamu kan? Ha. Betul. Yang na ayat sentuh tanggung ko hana dari ayat hana. Kamu kan? Berarti tanggung Al-Quran dalam keadaan berjunuk haram nya dalil di kon dalil Al-Quran, tapi dalil di qiyas. Dalam mazhab Imam Syafi'i nak qiyas dalil bu. Makanya qiyas tu qiyas Alawi. Berarti hamlu qiyas kepada masu. Kamu kan qiyas bak masu. Nya qiyas bak masu. Dengan ilat hadas. Kamu kan ilat je hadas. Kamu kan atau jecit. Nemu pom mentang jecit. Nemu pom jecit. Mantuk ayatnya apa? Mantuk ayatnya iaitu urang yang hana suci, hanya mat Al-Quran, hanya sentuh Al-Quran. Kamu kan? Dia pergi mufum. Lagi apa? Pada takun lahumma ada mufumnya 4 jikiah ina jicit turah hari. Ina bak contoh fala takun lahumma je tak turah manto ina, je tak turah mufum ina bak contohan, je tak turah qiyas ina bak contohan. Kamu kan? Hanya lok video manto. Lok video manto pak, video manto yang balik dah upload pak. Cara pedamang ji. Kamu kan? Berarti punya ino maksudnya qiyas. Qiyas berarti qiyas Alawi maksudnya. Dengan ilah itu sama-sama bahadas, hadas kayu. Dapat nyoba bahadas kayu ya dapat tanggung pada hadas kayu. Padahal itulah hadas dia bertanggung kepada hadas hubur. Tapi ino karena karinah untuk dapat tanggung kepada hadas kayu. Karenanya masalah hadas kayu. Maka dapat tanggung tafsir tu ino maksudnya hadas kayu. Kamu kan? Berarti ilat dia hadas kayu. Tambah-tambah hadas kayu. Sentuh harum. Tanggung. Lebih haulah harum. Dengan ilat. Iaitu hadas. Kamu kan? Mutaharum dalam ayat. Yang makna jika getafsir lain. Mutaharum bermakna mutatahir. Mutatahar. Ada mutatahar itu semapun. Abak yang tak tafsir isim maf'ul cik. Dengan ayat kan mutaharun kan isim maf'ul. Ya, tak tafsir lagi ya lah. Kamu kan lagi isim maf'ul lagi ayat. Maka makna mutaharu makna jino kagak tafsir dengan makna mutatahir kalau imbang. Makna mutatahir urang yang suci dah kena. Tak boleh sebab urang yang suci. Orang yang bersuci dengan bak mana jenuh. Orang yang bersuci dengan tanah bak tayamum bagi wahanai. Kamu orang nyo. Berarti ino menyatakan dalam dengan tafsir lagi untuk ulak iradah malaikat. Kerana yang tafsir mutaharunya adalah malaikat. Menyata tafsir malaikat kita mendengar tak kecuali berkena tak ilah tak istisna bak diri roh batal. Sesuatu tak istisna daripada diri roh batal. Nyonya dabuh makna mutaharunnya malaikat. Berarti yang dimikirnya malaikat cik. Tidak disentuh akannya kecuali oleh malaikat yang suci. Berarti
Menyo tahu ayatnya, menyo tak timbang ayatnya, mesti dilikodi malaikat cik. Istisna sesuatu dari diri roh, batil hukum. Hancur. Maka harus tafsir makna mutaharun bermakna mutatahhir. Orang yang bersuci dari hadas ubud dengan i iaitu bermakna junub, dengan tanah bertayamum bagi orang hanai. Mesti kena tafsir. Sebab apa? Menyatabuh tafsir ji iaitu malaikat. Coba bayangkan malaikat nak pernah menjimat. Malaikat nak turah mana junub. Malaikat nak turah berarti menghadap rayu. Hana istilah hadap rayu apa malaikat hana mentawai malaikat hana nafsu kamu agak. Maka hanya tabuh makna mutaharun bermakna malaikat. Karena malaikat hana hadas kamu agak. Maka itu harus tabuh makna mutatahhir. Orang yang bersuci dari hadas. Kon malaikat, kadang malaikat hana hadas itu. Hana istilah hadas sebab malaikat. Kamu agak. Kapan yang berarti kaji tu juga payang nak. Illa idza kana yang diliku dewa biru lain. Payang nak tu faham aku. Oh tak ke dalam long apa. Yang lagi apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.